Kenapa saya? Iya, ini dari jalan Mbak, aku mau ngungkapin minta maaf aja sama Miss Yuni. Soalnya dulu tuh kan dulu aku pengikutnya Miss Yuni pokoknya ngikutin di YouTube, di Facebook kan. Terus sempet nggak suka sama Miss Yuni tuh sama kasusnya yang waktu itu loh, yang masih ingat nggak? Kue dorong sugih itu loh, Miss. Terus? Nah, ini aku tuh jadi ikut sebel, jadi kan apa ya, jadi ikut ya, meru-meru aja loh Miss, harus sampai sempat sebel, terus akhirnya tak unfollow semuanya. Tapi lama-kelamaan seiring berjalannya waktu, mungkin aku kayak ngerasa kok ngene yo, tapi nggak penak aku koyo ngopo Miss Yuli iki lho, tujuan, maksudnya tujuannya nggak jelek emang. Terus akhirnya ikuti sampai terus. Nah, aku setiap kerja itu kan selalu set di Bluetooth toh, Miss. Itu buat apa ya, maksudnya karena di rumah majikan itu kan aku cuma sendiri, jadi buat temen lah itu ngelihat siaran ulangnya Miss Yuni itu, terus ya Allah, aku kok jahat mau ngujat, nggak penak jadinya Miss. Soalnya dulu aku pernah jadi haters, pernah ikut sebelah ngata-ngatain di YouTube-nya Miss Yuni karena kasusnya siapa si Lina itu ya, Miss ya. Iya, jadi aku tuh kayak ngerasa bersalah sendiri, aku tuh nggak oleh lu jahat-jahat koyok ini ki, maksudnya gara-gara satu hal itu, padahal setauku juga sama kan banyak ngebantu teman-teman PMI yang lainnya. Jadi kayak ngerasa bersalah, aku mau ngungkapin minta maaf, pokoknya minta maaf dari hatiku. Kalau dulu punya rasa sebel gitu loh, Miss, gara-gara ya kasus itu dulu. Ya karena gini loh, kalau kamu lihat kasusnya dari awal sampai akhir itu akan paham. Karena habis marah saya tuh masih berbicara dengan dia, Begulung Sugih Nduk. Kenapa? Maka itu bekerjalah dengan baik. Sama hari ini ada yang bilang, Miss, saya tatoan boleh nggak keluar negeri? Lah Merong Sugih tatoan. Apakah orang tatoan harus kaya? Enggak. Tapi kamu tatoan kan sudah sulit untuk keluar negeri, di negeri sendiri aja ditolak, apalagi di negeri orang. Jadi kalau nontonnya separuh-separuh, jangankan kamu sih Mbak, saya lihat VT saya sendiri aja gilo. Jadi saya paham banget kebencian kalian. Karena itu saya tidak akan menyalahkan siapapun. Karena memang ada pihak tertentu yang dengan sengaja memotongnya agar ada kesan bahwa saya itu benci kalian. Nggak masalah, saya nggak masalah. Iya. Makanya saya ngomong sekarang tuh soalnya waktu yang viral-viralnya Miss Yuni mualangin yang itu Mbak siapa itu lupa namanya. Itu tuh aku setiap ada di TikTok, maksudnya ada VT-nya Miss Yuni itu selalu aku ikut benci, ikut jadi haters gitu loh. Terus aku sekarang sadar nggak oleh aku koyo ngono kok malah jahat toh. Terus akhirnya nggak tahu kenapa ya, mungkin bukan karma ya. Jadi tuh aku semakin kayak ngefan. Tiap hari tuh yang aku liatin tuh YouTube-nya Miss Yuni, enggak. Akhirnya semua tak follow. Tahu nggak Mbak? Karena kasus itu follower saya itu jatuh hampir 500 orang unfollow saya. Gara-gara kasus itu 500 orang dan termasuk satunya kamu. Tetapi seminggu setelah kasus itu, tahu nggak follower saya naiknya berapa? Follower saya naiknya berapa? Saya kehilangan 500 follower. Setelah kasus itu seminggu, follower saya naik 15.000. 15.000 gara-gara kasus itu, tahu nggak? Saya bilang sama Tuhan, banyak orang menghujat saya, tapi kenapa banyak followernya? Saya kehilangan 500 dan saya bilang, nggak apa-apa, karena dari awal saya kan nggak meminta follower untuk follow saya. Saya nggak minta. Saya cuma bilang edukasi ini dipakai kalau bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, unfollow saja. Unfollow, karena saya tidak meminta kalian follow saya dong agar saya dapat cuan. Enggak, saya nggak pernah. Iya. Dan saya jujur salah satu hatersnya Miss Yuni pada waktu itu. Alhamdulillah. Makanya saya ingin minta maaf. Terus kemarin itu aku coba cari kontaknya di YouTube. Oh ada, tak simpen dari kemarin. Nah ini tadi coba Miss Yuni cek lagi di WhatsApp, itu panggilan tak terjawab dari aku tuh udah berapa kali. Aku cuma pengen ngomong minta maaf sama Miss Yuni. Kalau misalkan dulu aku pernah punya hati yang jahat apa orang lagi Miss jadi. Enggak. Kamu nggak jahat karena pengaruh dari luar. Karena saya pernah merasakan itu Mbak.
Iya, aku Saya tidak menyalahkan kalian karena dulu saya juga pernah jatuh cinta sama Ahok secara ugal-ugalan. Saya tuh sama Ahok itu dulu itu cinta mati saya sama Ahok, tapi setelah dia bercerai dengan Veronica, saya tuh marah banget dengan Ibu Veronica Tang. Saya marah banget dengan Ibu Veronica Tang yang selingkuh. Tetapi setelah saya tahu bahwa Pak Ahok nikah duluan, akhirnya saya sadar bahwa saya tidak boleh mencintai orang secara ugal-ugalan. Saya dalam hati saya pernah kayak sampean juga. Makanya saya nyadarin, saya tuh sampai sekarang saya belum sempat ketemu dengan orang yang saya benci tanpa alasan, yaitu Bu Veronica Tang. Iya, terus waktu kemarin Miss Yuni sempat datang ke Taiwan itu tuh aku beneran nggak tahu ya kalau Miss Yuni ada di Taiwan. Aku taunya pas udah Miss Yuni udah balik lagi lah. Itu ya Allah, aku kok goblok pengen ketemu Miss Yuni, pengen salaman langsung. Soalnya aku nggak mau yang menyimpan apa ya, kayak penyakit hati. Soalnya pernah ngatain gitu loh Miss, makanya sekarang tuh kayak jadi penggemar berat malahan. Sepurane yo Miss yo. Enggak lah, kamu nggak salah kok. Karena kamu kan lihat VT-nya separuh-separuh, kamu nggak lihat live-nya. Kamu nggak lihat live. Bagi teman-teman yang lihat live itu nggak kok, nggak apa-apa. Kan kalian nggak tahu. Dan sekarang Miss Yuni percaya nggak percaya, setiap hari aku selalu lihat siaran ulangi Miss Yuni, entah itu yang 3 bulan yang lalu, 4 hari yang lalu, 1 tahun yang lalu. Itu kan ada yang sampai 20 menit, ada yang sampai berapa 40 menit. Itu tuh aku dengerin HP-nya tak sai buat temanku kerja loh setiap hari. Berarti bener dong, ada orang yang bilang bahwa hater itu adalah cinta yang terpendam karena tidak bisa mendapatkan apa yang dia mau, akhirnya dia marah. Iya, aku rada lega Miss wis tersambung nang sampean. Muga ya itu maafnya buat Miss Yuni. Enggak, saya nggak pernah benci sama orang, Mbak, karena saya tahu saya punya penyakit dan kapanpun saya dipanggil Tuhan, saya tidak pernah menyimpan kebencian pada siapapun, termasuk orang yang sudah memaki-maki saya. Karena saya bilang sama diri saya sendiri, biar saya tidak meninggalkan sakit hati. Karena saya tahu nih, saya pernah divonis umur saya 3 bulan dan saya masih hidup sampai sekarang. Berarti kapanpun saya dipanggil Tuhan. Iya, paling panjang umur sehat terus Miss. Nah, karena saya ingin umur saya yang panjang ini bermanfaat buat orang lain. Saya tuh nggak benci loh sama orang yang sudah memaki-maki keluarga saya. Saya nggak ada benci, Mbak. Soalnya saya lupa. Sampai waktu pas sampean viral-viralnya waktu itu tuh aku sampai ngikutin kan kata-katanya tuh sampai ada yang bilang sengkuni. Nah itu setiap ada yang pernah ada videonya sama itu yang barengan sama anak-anak didiknya sama atau apa, itu tuh sampai aku cari akunnya, sampai kata-kata yang sengkuni itu karena ya kasusnya itu sampai segitunya loh Miss. Terus akhirnya sekarang malah kebalikannya, ya aku minta maaf. Nggak apa-apa. Ada kok orang yang benci saya setengah mati, aku lihat Facebooknya, ternyata dia pernah minta tolong sama aku. Ya bahkan ada orang yang membenci saya, jenazahnya pun saya pulangkan. Saya nggak marah kok, nggak marah sih. Iya, ya udah makasih Miss, cuman mau ngungkapin itu aja biar gak jadi unek-unek. Siap. Taiwan. I love you. Salam buat teman-teman BMI semua di Hong Kong, Taiwan. Ini yang di Taiwan. Oh, kamu di Taiwan, nah? Iya, di Taiwan. Oh, kan gak ada hubungannya juga dengan Hong Kong. Kenapa kamu membenci saya, sayang? Kan waktu itu kan ada kata-kata yang kue durung suke nduk dah. Jadi kayak terwakili, aku kan belum kaya. Oh, padahal saya bilang kamu durung sugih, Nduk, karena itu semangat kerja. Iya, makanya di Taiwan loh Miss ini, cuman ngikutin sampai Oke. semakin beneran. Oke, pokoknya I love you. Sukses selalu buat kamu, sayang ya. Minta maaf jika kata-kata itu secara langsung dan tidak langsung menyakiti kalian yang ada di Taiwan. Jujur, itu adalah sebenarnya pecutan buat kalian bahwa kowe iki rung sugih, makanya semangat toh. Jadi bukan karena kamu belum kaya terus saya menghina kamu, enggak. Karena kamu belum kaya, ayo semangat kerjanya. Jadi pengertiannya berarti dibedakan atau apa ya? Karena merasa belum kaya jadi cepet baper gitu, padahal kan enggak gitu konsepnya. Ya udah, sukses selalu ya. Makasih. Pokoknya aku mohon maaf lahir batin ya. Siap sayang, siap. I love you. Bye bye. Waalaikumsalam. Saya malah nggak tahu ya, kata-kata itu menjadi bumerang buat kalian dan kalian terpancing emosi. Padahal tujuan dari saya kata-kata kue durung sugih, Nduk.
semangat toh. Kowe durung sugih nduk, ojo menye-menye. Kowe durung sugih nduk. Di negeri orang sing semangat, kembali lagi pada semangat awal. Jadi, ini lucu menurut pendapat saya teman-teman ya. Ternyata dampaknya sampai segitunya. Tetapi saat kasus itu kue durung sugih nduk, itu memang yang benci saya tuh banyak banget, dan setiap hari itu saya dengerin orang memaki saya setiap hari. Tapi nggak usah khawatir, wong aku krungu suaraku dhewe yo gila kok. Nggak usah kamu. Saya sendiri dengar suara saya sendiri yo gila. Jadi nggak masalah kalian membenci saya. Tapi saya tidak ingin kalian buang waktu membenci seseorang yang tidak pernah kenal kalian. Bahkan dia mikirin kamu aja enggak. Saya tuh di unfollow 500 orang. Saat kasus itu 500 orang. Tetapi setelah seminggu follower saya tuh naik 15.000. Gila nggak? Gila banget. Saya cuma bilang, Tuhan, saya ditinggalkan 500 orang, kenapa ada 15.000 orang datang? Ternyata setelah kue durung sugih itu, banyak sekali media saya itu dihancurkan, dimaki-maki, ditang, digembok, digrondol. Akhirnya orang penasaran nih, ini Yuni kenapa mulutnya kayak gitu? Akhirnya mereka cari tahu duduk permasalahannya. Ini orang yang bijak ya. Jadi saya kehilangan 500 orang yang dulunya ngefans sama saya, tetapi Tuhan gantikan 15.000 orang. 15.000 orang follower dalam jangka waktu seminggu. Followernya seminggu 15.000, kebayang nggak sih? Jadi saya ditinggalkan 500 orang, ternyata Tuhan gantikan. Ini 500 orang ini memang tidak pantas. Dia bukan orang baik, dia hanya mata-mata buat kamu. Tetapi Tuhan gantikan saya 15.000 orang. Masa iya sih TikTok saya itu belum 1 tahun loh. TikTok saya ini baru loh. TikTok saya ke-ban. Ini followernya 1.200.000. Kan ugal-ugalan gitu loh. Tuhan kasih ganti saya tuh ugal-ugalan gitu loh. Karena itu saat terjadi satu masalah, jangan mencari kesalahan orang lain juga. Kapal tidak tenggelam karena air yang ada di luar. Kapal tenggelam karena air yang ada di dalam kapal. Ingat kata-kata saya. Kapal tidak pernah tenggelam karena air yang ada di luar. Tetapi kapal akan tenggelam karena dari dalamnya. Artinya adalah orang memakimu, menghinamu, itu tidak akan membuat kamu jatuh. Yang penting kamu nggak menjatuhkan dirimu sendiri. Saat kamu ada kesalahpahaman, saat kamu ada masalah, teruskan saja pekerjaan. Nggak usah ambil air dari dalam, masukkan ke dalam kapalmu. Nggak. Biarkan semua di luar itu menjadi di luar. Kenapa? Bedanya ikan yang ada di lautan itu kan lingkungannya asin kan? Airnya asin kan? Tetapi kenapa ikan rasanya nggak asin kok? Artinya adalah tidak perlu terpengaruh dengan dunia luar. Kamu ya kamu. Kalau baik ya baik sajalah. Jangan karena, oh saya melakukan kejahatan ini karena lingkungan saya yang jahat. Enggak ada hubungannya dengan lingkunganmu. Lingkunganmu tempat pelacuran, lingkunganmu pemakai. Tetapi jika kamu tetap bersih kok. Ya tinggal kita mampu apa enggak. Sekali lagi, kapal tidak akan pernah tenggelam di lautan karena air yang ada di luar. Tetapi kapal akan tenggelam saat air itu ada di dalam. Artinya adalah dalam dirimu lah yang akan merusak segalanya. Ikan, walaupun di sekitarannya penuh dengan air asin, tapi dia rasanya nggak asin kok. Artinya dia bisa menyaring. Dia bisa menyaring, tubuhnya bisa menyaring. Jadi dia nggak asin. Paham ya? Menjadi diri kita sendiri. Hidup nggak akan ada yang sempurna. Kesalahan itu pasti ada. Terlalu nyocros itu banyak kesalahan. Ayah saya pernah bilang, orang yang banyak bicara banyak salah. Yaitu saya. Kenapa di akhir kata saya selalu meminta maaf? Karena banyak bicara banyak salah. Ngerti ya teman-teman ya? Saya memahami itu kok. Jadi sering kok saya itu, bahkan saya itu dengar sendiri di MTR ataupun di rumah sakit ataupun di jalan, di pesawat, saya dengar kok orang maki-maki saya. Mereka menghina saya, ngerasani saya dengar dengan telinga saya sendiri. Tetapi saat saya ketemu, saya nggak nyalain mereka, karena mereka nggak kenal. Saya saat ada di Makau, ada orang ngerasanin saya di Samcantang. Terus saya nanya sama mbaknya, emang mbaknya kenal sama Yuni ya? Kenal lah, itu loh orangnya jahat banget, apa. Saya nanya sama dia, apakah mbaknya sudah pernah ketemu sama Yuni?
Belum pernah. Seandainya saya ketemu Yuni, Pak jentos nenda sih. Gila aku roh Yuni. Aku jijik melihat Yuni. Tapi dia tidak tahu yang diajak ngomong itu adalah Yuni. Artinya adalah dia nggak kenal saya. Iya kan? Dia nggak kenal saya. Dia tuh nggak kenal sama saya. Dia hanya dengar dari luar. Setelah ada anak buah saya datang ngomong, Miss Yuni, Miss Yuni. Terus ibunya itu ngomong, loh, sampean Yuni dah? Iya ibu, aku bilang gitu. Makanya tadi kan saya nanya sama ibu, apakah ibu pernah ketemu sama Yuni? Ternyata ibu kan belum pernah. Jadi ya udah nggak apa-apa gitu loh. Dia lahir, dibesarkan oleh orang tuanya, tiba-tiba hidup dan membenci saya yang tidak pernah mereka kenalin. Berarti kan buang-buang waktu otak dia untuk membenci. Otak dia itu dibuang hanya membenci orang yang tidak dikenal. Nggak lucu. Iya kan? Di dalam banyak bicara ada pelanggaran, itu salah satu ayat Alkitab di kitab Amsal ya. Banyak bicara banyak salah. Paham ya? Sehat selalu. Terima kasih Fajar di TikTok. Tidakkah live Miss? Sudah live Mbak Yani. Jadi seperti itu ya teman-teman. Saya sadar semakin banyak bicara semakin banyak kesalahan. Karena itu saya selalu menutup dengan kata-kata saya minta maaf. Baik yang saya sengaja ataupun tidak. Dan saya selalu mendoakan kalian agar kalian selalu bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Artinya adalah saya mendoakan bagi kalian yang hidup ataupun yang ada di dunia lain. Karena kita hidup di dua dunia, bukan hanya kamu dan saya. Enggak, ada yang lainnya. Ngerti nggak? 99% timnya Miss Yuni. Oke, terima kasih sekali. Oke, saya sudah siap menangani telepon. Tadi waktu saya berbicara banyak sekali yang telepon. Silakan angkat menelpon masuk saya. Ngerti ya teman-teman ya? Saya nggak akan buang waktu untuk membenci kalian. Suparmi curhat opo telepono? Oh, Mbak Suparmi kan telepon gitu loh.